Kata sistem berasal dari Yunani bahasa sistema, yang berarti keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, sistem adalah kesatuan utuh, lengkap, yang tersusun dari elemen-elemen yang saling terkait, berinteraksi, dan terpadu dalam suatu mekanisme atau konstelasi tertentu. Konsep kesisteman dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam alam, teknologi, organisasi, sosial, bisnis, politik, dan ekonomi. Sebagai contoh, sistem saraf pada tubuh manusia, sistem komputer pada teknologi informasi, dan sistem pemerintahan di suatu negara. Karakteristik sistem. Komponen. Sistem terdiri dari komponen yang saling berkaitan, baik bersifat fisik maupun konseptual. Komponen dapat berupa manusia, perangkat, data, basis data, prosedur, atau lainnya. Interaksi. Komponen sistem tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya untuk mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Tujuan. Sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai. Semua proses dan interaksi tentu saja diarahkan untuk mencapai tujuannya. Batas. Batas akan memisahkan suatu sistem dengan lingkungannya, menentukan sejauh mana pengaruh luar dapat masuk ke dalam sistem. Tetapi, terkadang, sistem tertentu tidak memiliki batas yang nampak dengan jelas. Masukan dan keluaran. Sistem menerima masukan dari lingkungannya, input, memprosesnya, dan menghasilkan keluaran, output, dalam berbagai bentuk. Proses, bisa jadi, suatu sistem memiliki banyak proses, yang mengubah input menjadi output. Umpan balik. Suatu sistem, hampir, pasti, memiliki output tertentu yang digunakan, sebagai input, untuk memperbaiki proses berikutnya. Jenis-jenis sistem. 1. Sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terbentuk secara alami, seperti halnya ekosistem atau sistem iklim. Sistem buatan adalah sistem yang dibuat atau dirancang oleh manusia, seperti halnya sistem informasi, sistem ekonomi, atau sistem transportasi. 2. Sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungannya dan menerima masukan dari luar. Sistem tertutup bersifat mandiri dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar secara langsung. 3. Sistem fisik dan sistem abstrak. Sistem fisik adalah sistem yang komponen-komponennya dapat dilihat, disentuh, dan diamati secara langsung. Sistem ini beroperasi secara nyata dan melibatkan benda-benda fisik seperti halnya pegas, bandul, sepeda, komputer, mobil, motor, dan lain sejenisnya. Sistem abstrak adalah sistem yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata seperti halnya konsep, ide, gagasan, aturan, atau logika yang disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, gambar, atau diagram. Sistem ini tidak bisa dilihat secara langsung, tapi dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Contoh sistem abstrak adalah diagram yang menggambarkan rantai pasok barang terlarang atau masalah yang terdapat di masyarakat. Oleh sebab itu, pada konteks ini, terminologi sistem bisa juga berkaitan erat dengan terminologi masalah yang pernah dibahas sebelumnya. Fungsi sistem. Sistem memiliki fungsi utama untuk mengorganisir, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai komponennya untuk bekerja dan bersinergis dalam mencapai tujuannya. Pada konteks manajemen atau organisasi, sistem digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan konsistensi pelaksanaan aktivitas-aktivitasnya. Kesimpulan. Secara umum, sistem adalah kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisir yang memungkinkan berbagai elemen saling bekerja sama dan bersinergis untuk mencapai tujuannya.
Pemahaman mengenai apa itu sistem sangat penting untuk memahami suatu keadaan atau untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses-proses yang menjadi perhatian. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya.